Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat teori tentang algoritma bubble sort sesuai pandangan saya. Bubble sort adalah suatu teknik pengurutan atau sorting data, yang dimana bubble sort ini mempunyai dua metode, yaitu bubble sort yang mengurutkan angka dari yang terbesar ke terkecil disebut dengan descending, lalu ada bubble sort yang mengurutkan angka dari kecil ke terbesar disebut dengan ascending. Di mana konsep yang diterapkan bubble sort ini adalah dengan membandingkan angka awal dengan angka setelahnya. Oke, kali ini saya akan memberikan contoh video dari penerapan algoritma bubble sort ini berdasarkan metode ascending, yang dimana metode ascending ini mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, jika angka awal lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi penukaran posisi. Yang proses tersebut akan terus terjadi berulang-ulang sampai angka terurut sesuai dari terkecil ke terbesar. Berikut adalah contoh video dari bubble sort. Di sini saya telah memberikan elemen-elemen angka, yaitu ada 2, 8, 5, 3, 9, 4, dan 1. Yang dimana kita pertama bandingkan dulu angka awal yaitu angka 2 dengan angka 8, yang dimana angka awal yaitu 2 lebih kecil dari angka 8, maka tidak ada jadi pergeseran angka atau elemen. Lanjut kita bandingkan angka 8 yaitu angka awalnya dengan angka 5, maka ini terlihat angka awalnya yaitu 8 itu lebih besar daripada angka 5, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti itu. Bisa dilihat 5 ke sebelah kiri sedangkan 8 ke sebelah kanan. Kita lanjutkan membandingkan angka awal yaitu angka 8 dengan angka setelahnya yaitu adalah angka 3. Di mana angka awal lebih besar, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Selanjutnya kita bandingkan angka 8 dengan angka 9, yang dimana angka awalnya lebih kecil daripada angka 9, maka tidak akan terjadi pergeseran elemen. Selanjutnya kita juga bandingkan angka awal yaitu 9 dengan angka setelahnya itu adalah 4, di mana angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi perpindahan elemen. Kita lanjutkan. Kita juga bandingkan angka 9 dengan 1, yang dimana angka awalnya yaitu 9 dengan angka setelahnya itu 1, dimana angka 9 ini lebih besar, maka akan terjadi pergeseran elemen. Begitupun seterusnya secara berulang-ulang hingga mendapatkan urutan yang sesuai secara ascending atau bilangannya dari terkecil ke terbesar. Seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9. Berikutnya, kompleksitas algoritma bubble sort, yang dimana kompleksitas algoritma bubble sort ini dapat dilihat dari berbagai jenis kasus, yaitu ada kasus worst case, average case, dan base case. Yang dimana kita jelaskan satu-satu, yaitu kondisi base case ini adalah kondisi yang biasanya hanya dilakukan satu kali perbandingan karena angka sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Lalu kondisi average case ini adalah kondisi yang dimana salah satu angka mengalami banyak perpindahan, dan mana prosesnya ini pergeserannya paling banyak adalah dua elemen. Lalu ada kondisi worst case, yang dimana dari namanya sudah worst case, yaitu worst berarti buruk, maka dalam kondisi ini terdapat banyak perpindahan posisi data. Berikut saya akan menayangkan bagaimana kasus base case, average case, dan worst case ini. Ini adalah kondisi base case. Lihat dari elemennya sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Maka iterasinya kita tetap bandingkan dulu. Kita bandingkan angka awalnya yaitu angka 1 dengan angka 2, di mana angka awalnya itu lebih kecil daripada angka setelahnya yaitu 2, maka tidak akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Lalu kita juga bandingkan angka 2 dengan angka 3, yang mana angka awalnya
lebih kecil daripada angka setelahnya yaitu 3, maka tidak akan terjadi pergeseran elemen. Seperti ini. Lalu kita juga bandingkan angka 3 dengan angka 4, yang dimana angka awalnya yaitu 3 lebih kecil daripada angka setelahnya yaitu 4, maka tidak akan terjadi pergeseran elemen. Selanjutnya adalah kondisi average case, yang dimana tadi sudah dijelaskan itu adalah kondisi yang salah satu angka mengalami banyak perpindahan dan paling banyak proses pergeserannya ada 2 elemen. Di sini saya telah memberikan contoh yaitu ada elemen 1, 4, 3, dan 2. Maka kita akan melakukan iterasi pertama yaitu kita bandingkan dulu angka 1 dengan 4. Karena angka awalnya lebih kecil maka tidak ada pergeseran elemen. Lalu kita bandingkan 4 dengan 3, yang dimana angka awalnya itu lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini, yang dimana 3 ke sebelah kiri sedangkan 4 ke sebelah kanan. Kita lanjut bandingkan 4 dengan 2. Kita bandingkan angka awalnya lebih besar ternyata daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Setelah habis ini kita kembali ke awal, kita urutkan kembali, terjadilah iterasi kedua, dari mana tadi kita mendapatkan elemen 1, 3, 2, dan 4. Kita bandingkan lagi, kita bandingkan antara 1 dengan 3, yang mana angka awalnya lebih kecil maka tidak terjadi pergeseran elemen. Kita lanjut, kita bandingkan 3 dengan 2, yang dimana angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Bisa dilihat angka 2 ke sebelah kiri sedangkan angka 3 ke sebelah kanan seperti di sini. Kita lanjut, kita bandingkan antara angka 3 dengan angka 4, di mana angka awalnya lebih kecil daripada angka setelahnya, maka tidak akan terjadi pergeseran elemen. Kita lanjut, setelah habis kita ulang lagi ke awal untuk memastikan dengan iterasi ketiga. Kita bandingkan lagi angka 1 dengan angka 2, di mana angka awalnya lebih kecil maka tidak akan menjadi pergeseran elemen, begitupun seterusnya hingga mendapatkan urutan yang sesuai yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya yaitu kita akan menanyakan kondisi worst case, yang dimana tadi sudah jelaskan itu adalah namanya saja udah worst ya, berarti buruk. Jadi dalam kondisi ini terdapat banyak perpindahan posisi data. Di sini saya telah memberikan contoh kasus yaitu ada elemen-elemen 4, 3, 2, 1 yang mana ini tidak terurut sesuai metode ascending, yang dimana pengurutannya dari terkecil sampai dengan angka terbesar. Kita akan melakukan pergeseran pada kasus ini, yaitu kita melakukan iterasi pertama, yaitu kita bandingkan dulu angka 4 dengan angka 3, yang mana angka awalnya 4 lebih besar daripada angka 3, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini, yang dimana angka 3 ke sebelah kiri, angka 4 ke sebelah kanan. Lanjut kita bandingkan antara angka 4 dengan angka 2, yang dimana elemen angka awalnya ini lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini, yang bisa dilihat angka 2 ke sebelah kiri, angka 4 ke sebelah kanan. Kita lanjut bandingkan antara angka 4 dengan angka 1, yang dimana angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka juga akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Maka jika sudah habis iterasi pertama ini telah selesai, kita urutkan lagi dari awal, yang dimana tadi didapat 3, 2, 1, 4. Kita lakukan pengurutan lagi, kita bandingkan angka 3 dengan angka 2, yang dimana angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Bisa dilihat angka 2 ini ke sebelah kiri, angka 3 ke sebelah kanan. Kita lanjut bandingkan antara angka 3 dengan angka 1, yang dimana angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen seperti ini. Selanjutnya kita juga bandingkan angka 3 dengan angka 4, karena angka awalnya lebih kecil daripada angka setelahnya, maka tidak akan jadi pergeseran elemen
Selanjutnya jika telah selesai, kita lakukan lagi untuk iterasi ketiga, di mana kita bandingkan angka 2 dengan angka 1 ini. Karena angka awalnya lebih besar daripada angka setelahnya, maka akan terjadi pergeseran elemen. Seperti ini. Bisa dilihat angkanya sudah terurut ya, tapi kita tetap melakukan proses perbandingan sampai iterasi keempat untuk memastikan agar elemen sudah terurut dengan benar. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari bubble sort ini. Yaitu adalah kelebihannya, metode bubble sort ini merupakan metode yang paling simpel, lalu metode bubble sort ini mudah dipahami algoritmanya. Selanjutnya ada kelemahannya, yaitu bubble sort merupakan metode pengurutan yang paling tidak efisien. Lalu pada saat mengurutkan data yang cukup besar akan mengalami kelambatan luar biasa, atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan ketika data yang diolah cukup banyak. Yaitu jumlah pengulangan akan tetap sama jumlahnya walaupun data sesungguhnya sudah tidak cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan posisinya. Misalnya, jika ada salah satu case yang membandingkan 1-1000, maka akan memakan banyak waktu untuk mengurutkannya karena proses bubble case ini membandingkan angka awal dan angka setelahnya. Selain itu, bubble case dalam kode program akan banyak memakan RAM atau disk storage karena banyaknya proses yang terjadi. Sekian sedikit pemaparan tentang teori bubble sort yang saya pahami. Jika ada kesalahan dalam video, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.